Inilah rahasia yang luar biasa. Jangan seorang pun di antara kita berkata, aku sudah begitu parah, aku sudah begitu rusak, aku sudah begitu tidak ada artinya, tidak pantas aku menerima pengampunan. Tapi Allah mencari saudara, dan Tuhan ingin datang untuk memberikan pengampunan. Terimalah pengampunan dari Tuhan. Maka kita akan dibebaskan dari segala upah dosa adalah maut. Pengampunan ini terjadi pada waktu kita menerima Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, apa selanjutnya yang dapat kita lakukan? Yesus satu kali memberikan sebuah perumpamaan. Dan Yesus memberikan perumpamaan karena ada seorang yang berkata kepada Yesus. Orang ini adalah Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kalikah aku harus memberi pengampunan kepada sesama manusia? Rupanya saudara, Petrus ini suka bikin banyak kesalahan. Tidak heran dia bertanya tentang berapa banyak dalam hidup ini harus memberikan pengampunan. Dan Yesus menjawab, mengampuni seorang yang lain yang bersalah kepadamu haruslah 70 kali 7 kali. Begitu banyak. Seakan-akan tiap hari tidak ada hidup kita tanpa pengampunan. Saudara, pada waktu itu Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang raja yang memerintah dengan adil. Rakyatnya bermacam-macam yang terjadi. Ada seorang yang mengadukan yang lain. Dan seorang yang mengadukan, dia berkata, aku berhutang sekian banyak. Bagaimana? Anakku akan diambil, istriku akan diambil. Raja berkata, aku bebaskan hutangmu dan kamu pulang sekarang. Kamu gak perlu berkorban, anak istrimu menjadi korban. Dan orang ini dengan bangga, dengan senang pulang meninggalkan raja karena dosanya sudah diampuni. Hutangnya dibebaskan. Dan orang ini keluar, dia bertemu dengan orang lain yang berhutang kepada dia. Dan tiba-tiba saudara, dia memberikan hukuman kepada orang yang berhutang kepada dia. Dia tidak mengampuni. Dan orang ini, apa yang terjadi antara orang yang sudah diampuni dan tidak mengampuni orang lain, diadukanlah perkara ini kepada sang raja yang bijaksana. Pada waktu raja mendengar, raja menjadi marah. Dipanggilnya orang yang tidak mengampuni tetapi sudah diampuni oleh raja. Raja berkata, tempat kamu adalah penghukuman karena kamu tidak bisa mengampuni walaupun kamu sudah menerima pengampunan. Rasul Paulus katakan di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku yang saya kasihi, seringkali kita tidak kuat untuk menahan. Kalau orang lain berbuat jahat, orang lain menfitnah, orang lain mencelakakan kita, seakan-akan kita tidak bisa mengampuni. Tapi dengarlah firman Tuhan, kita mengampuni pada waktu kita memberikan pengampunan, maka ada sesuatu yang kita lepaskan dari hidup kita. Saya melihat banyak orang menderita, bahkan orang yang sakit keras, sakit kanker, sampai harus mati karena tidak bisa mengampuni. Dengan kata lain, kepahitan. Berapa banyak di antara kita, kalau ada sampah di rumah kita yang bertumpuk-tumpuk, bertimbun-timbun, kita senang. Sampah itu ada di situ. Ada bau yang menyengat. Ada suasana yang tidak enak. Sampah itu lebih baik diangkat. Demikian juga dengan hati yang panas, hati yang marah, hati yang mengalami kepahitan. Serahkan kepada Tuhan. Seperti sampah yang kita rela buang dan diangkat. Demikian juga dengan kekesalan, dengan kemarahan, dengan hati yang tidak bisa mengampuni. Apabila kita bisa mengampuni seorang yang lain, kita tidak menaruh dendam, maka kita akan dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita menerima kemerdekaan. Tidak ada kata sukar untuk orang yang mau. Persoalannya, apakah kita mau atau kita menahan? Ini pilihan kita. Saya berdoa, kita mau melepaskan pengampunan agar berkat Allah turun dalam hidup kita. Sebelum saya menutup, mari kita mendengarkan sebuah nyanyian pujian setelah pesan yang berikut ini.